sawit, datang pengusaha batu bara, datang pengusaha apa saja mau merusak alam kita, sampaikan ke Pak Bupati, larang mereka popot, kalau tidak kami rakyat yang akan menghadapi mereka. Itu Timur Tengah. Pian sabarataan yang pernah pergi umroh, tengok itu dari Mekah ke Madinah, kiri kanan kita lihat padang pasir, gunungnya coklat, tidak ada rumputnya. Maka mereka datang ke Bogor mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat gunung yang hijau. Bubuhan Banjar kada usah pergi Bogor, keluar saja dari rumah kau tengok gunung hijau. Saudi Arabia hanya punya gas dan minyak. Di Indonesia subhanallah, sawitnya banyak, nikelnya banyak, batu baranya banyak, timahnya banyak, jandanya ramai. Tapi sampai dekat ini tidak ada orang Saudi Arabia datang ke Banjarmasin menjadi tenaga kerja. Kenapa? Penduduknya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau ada mencuri, dipotong tangannya. Di Indonesia ada mencuri, dipotong masa tahanannya. Kalau kita belajar dari kejadian di Sumatera, pejabat-pejabat pembohong mau membodohi masyarakat bahwa tidak ada penebangan, Allah tunjukkan melalui tentaranya namanya air. Dia keluarkan semua itu pohon-pohon dari dalam gunung yang sudah digondol. Berapa gelondongan kayu yang keluar, lengkap dengan nomor-nomornya. Tidak mungkin itu gara-gara cuaca, itu gara ulah tangan-tangan manusia. Maka Allah turunkan bencana. Allah itu bukan maha menyiksa, tapi Allah maha penyayang. Allah itu bukan maha penganiaya, tapi Allah maha rahim. Tidak mungkin Allah serta-merta turunkan bencana kecuali diundang. Apa yang mengundang bencana? Menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 61, wa yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Saya kasih kau sawit, saya kasih kau batu bara, saya kasih kau timah, saya kasih kau alam yang baik, saya kasih kau iklim yang bagus. Orang Jepang tidak mesti bikin hidup kalau tidak beli baju 1 tahun. Lain bajunya musim dingin, lain musim panas, lain musim salju, lain musim semi. Indonesia satu baju 1 tahun bisa kau pakai. Allah kasih itu nikmat Allah. Tapi kalau kau kufuri, inna azabi lazadid, kata Allah, tajan nih lo calla kau, tunggu saya kusiksa kamu. Dan kalau sudah turun siksaannya, beriman tidak beriman kena kita semua. Kenapa? Karena orang beriman membiarkan orang fasik. Yang kedua, kata Allah, wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haq, mereka membunuh nabi secara tidak benar. Apa membunuh nabi sana ciri fisik? Tidak, nggak ada lagi fisiknya nabi. Apa yang kita bunuh? Sunnah-sunnahnya nabi, injak-injak sunnah nabi. Apa sunnah nabi? Sunnah nabi jangan kau mubasir, karena nabi katakan mubasir itu bagian dari setan. Apa itu mubasir? Ya kalau kau cuma bisa makan 1 hektar sudah cukup, ngapain kau ambil 100 hektar? Kalau ini terjadi, inna azabi lazadid, akan turun azab Allah. Yang ketiga penyebabnya, zalika bima azau, mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Coba lihat kezaliman sekarang Pak, dipertontonkan. Orang nyata-nyata salah dilindungi, orang nyata-nyata benar kasihan rakyat kecil dipenjara. Kalau tidak, kata Allah, saya hukum kamu. Itu baru di dunia. Yang keempat, wa kanu yaqtadun, kata Allah, mereka telah melampaui batas. Kata orang Bugis, taliwet-liwet nih, terlampau batas. Orang pikir, biasa kan kita bilang kalau dilihat di medsos, keterlaluan banar, ya kan? Ah, itu Allah yang kan. Kalau sudah begitu kezaliman dan terang-terangan, manusia kita rakyat biasa, kita mau apa? Kita mau ngomong dibilangin radikal, kita diam makin hancur.
maka Allah yang turun. Kenapa turun? Allah turun karena Allah cinta kepada hambanya dan Allah cinta kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kabupaten kita Allah rahmati, Allah turunkan keberkahan, dan paling penting masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.